Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa lagi. Materi kita kali ini adalah pernyataan parametrik kurva dalam bidang. Sejauh ini kita telah membahas kurva-kurva bidang datar dengan memberikan Y sebagai fungsi dari X. Yaitu apa? Yaitu Y sama dengan Fx. X sebagai fungsi dari Y, yaitu X sama dengan GY. Atau menyatakan hubungan X dan Y dengan mendefinisikan Y secara implisit sebagai fungsi dari X, yaitu Fxy sama dengan 0. Ini yang kita kenal dengan nama fungsi implisit. Kemudian, kenapa kita perlu membahas persamaan parametrik dan koordinat polar? Ya, yang akan kita bahas nanti ini berikutnya adalah persamaan parametrik. Sejumlah kurva seperti sikloid paling mudah diselesaikan jika variabel X dan Y diberikan dalam variabel ketiga T yang disebut parameter, yaitu jadinya X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt. Kurva lainnya seperti kardioid memiliki penjelasan yang paling memuaskan jika kita menggunakan sistem koordinat baru yang disebut koordinat polar. Nanti akan kita bahas mengenai masalah koordinat polar. Sejumlah jenis kurva seperti kurva yang menggambarkan lintasan sebuah partikel tidak mungkin dijelaskan dengan suatu persamaan berbentuk Y sama dengan Fx. Ya, lintasan sebuah partikel tidak mungkin dijelaskan dengan suatu persamaan berbentuk Y sama dengan Fx. Pada kasus ini kita perlu menyatakan koordinat X dan Y dari partikel tersebut sebagai fungsi dari waktu T, sehingga kita menuliskannya sebagai X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Definisi kurva parametrik. Ya, ini berikut definisinya. Jika X dan Y keduanya dinyatakan sebagai fungsi dari variabel ketiga T yang kita sebut parameter, maka persamaan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt disebut persamaan parametrik. Setiap nilai T menentukan sebuah titik X, Y. Setiap nilai T menentukan sebuah titik. Iya, karena kalau kita ketahui T, tentu kita memperoleh X dan juga memperoleh Y. Dengan berubahnya T, titik X, Y, Ft, Gt berubah dan menelusuri sebuah kurva yang disebut kurva parametrik. Secara umum, kurva dengan persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T lebih besar sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B, mempunyai titik awal di T-nya awal ini. T-nya awal adalah A. Awal T-nya adalah A. Berarti titik awalnya kita substitusikan ke X. Berarti X-nya menjadi FA. X-nya sama dengan FA dan Y-nya menjadi GA. Y sama dengan GA. Inilah titik awalnya. Dan titik akhirnya berada pada saat T-nya bernilai B. Titik akhirnya ya, kita lihat berada pada saat T-nya sama dengan B. Jadi kita substitusikan ke persamaan ini, di mana X-nya kita peroleh FB dan Y sama dengan GB. Ini yang kita sebut titik akhir. Parameter T tidak harus menyatakan waktu, meskipun dalam banyak penerapan, kurva parameter T menyatakan waktu. Ya, jadi tidak harus menyatakan waktu, walaupun di dalam banyak penerapan T itu adalah waktu. Kurva parametrik antara lain digunakan untuk menyatakan huruf-huruf dan lambang-lambang lainnya pada printer laser. Berikut adalah contoh, saya pindah saja ke halaman selanjutnya. Contoh, buatlah sketsa dari kurva yang didefinisikan oleh persamaan parametrik berikut. X sama dengan T kuadrat kurang 2T, Y sama dengan T plus 1 untuk pertama, untuk T antara 0 sampai 4. Kedua, T
elemen bilangan real, kemudian identifikasi kurva di atas. Saya ganti warna saja ini ya, saya ganti warna putih. Nah, ini saya jawab, kita jawab. Ini untuk yang ke-1 dulu, saya sudah membuat tabelnya. Nah, kita lihat dari tabel di sini, jadi kita cari berapa nilai X dan Y-nya. X-Y-nya, kita lihat. Untuk T0, kita substitusikan ke sini, X-nya 0, karena 0 kurang 0. Untuk T1, 1 kurang 2, min 1. Untuk T2, 4 kurang 4, 0. Demikian seterusnya ini. Ini nilai X-nya pada saat T 0 sampai 4. Kemudian, kita lihat nilai Y-nya berapa. Y pada saat T0, Y-nya 1. Pada saat T1, Y-nya 2. Demikian seterusnya. Jadi, inilah koordinat X, Y-nya. Pada saat T-nya 0, nilai X-nya 0, Y-nya 1. Nah, kalau kita mau buat sketsa kurvanya, kita gambarkan sketsa kurvanya ini. Misalkan seperti ini ya, saya buat aja ini ya, mungkin tidak persis betul. Ini adalah nilai apa namanya? X, sumbu X, ini Y. Y ada sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 atas 5 ya. 1 2 3 4 5 seperti ini koordinatnya. Pertama pada saat T-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1 di sini berarti. Ya. Sini. Ini pada saat T 0 di sini titik ini. T sama dengan 0. Ini. Kemudian pada saat T sama dengan 1, T sama dengan 1, dia min 1, 2. Min 1, 2. Sini berarti. Ya, ini T sama dengan 1. Kemudian pada saat T sama dengan 2, 0, 3. 0, 3. Nah, sini berarti titiknya. T sama dengan 2. Ini. T sama dengan 2. Kemudian T sama dengan 3, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. Kurang lebih di sini. Ini ya. T sama dengan 3. Pada saat T sama dengan 4, 85. 85. Sini. Ini T sama dengan 4. Jadi kalau kita gambarkan pergerakan kurvanya, ini adalah seperti ini. Dia bergerak ya, dari T sama dengan 0. Ini saya sketsa saja, kira-kira dia seperti ini ya. Ya, mungkin tidak tepat banget ini jadinya ya. Ini T sama dengan 3 tadi di sini. Ya, inilah sketsanya. Dengan pergerakan dari T0, saya garis arah panah. Ini anak panah. T0 ke T1, T1 ke T2, T2 ke T3, T3 ke T4. Ini sketsanya. Kemudian, soal nomor 2 untuk T elemen real. Saya pindah ke sini ya. Untuk T elemen real. Untuk T elemen real. Kedua, T elemen real. Ya, karena sketsa ini, coba kita lihat sketsanya. Ini kita tambahkan, saya tambahkan saja di sini untuk T min 1. T ini X, Y. Saya tambahkan dia ketika T min 1 dan ketika T min 2. Ya, T min 2, T min 1. Ketika T min 2, kita substitusikan di sini 4 kurang 2 kali 2, berarti 4 tambah 4, 8. Y-nya berapa? Y-nya min 2 tambah 1, min 1 ya. Min 1. Kemudian ketika T-nya min 1, berarti 1 tambah 2, 3. Min 1, min 1 tambah 1, 0. 3, 0. Itu dia ya. Jadi kita gambarkan sekarang dengan mengikuti apa yang sudah ada juga sebelumnya. Ini cuma saya tambahkan saja. Kita gambarkan. Mungkin saya sketsanya ini ya seperti ini aja ya. Ini mungkin kurang rapi ya. Ini X, ini Y.
Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pada saat T-nya 0 sama, kalau kita mulai dari min 2, pada saat min 2, X-nya 8, min 1. X-nya koordinatnya 8, min 1. 8, min 1. Berarti di sini. Pada saat T-nya min 1, 3, 0. 3, 0. Berarti di sini. Kemudian saya lingkar. Ini 3, 0. Kemudian berikutnya sama pada saat 0, 0, 1. Sini. Kemudian pada saat 1, min 1, 2. Min 1, 2 di sini. Kemudian pada saat 2, 0, 3. 0, 3 di sini. Kemudian pada saat 3, dia 3, 4. 3, 4 di sini. Kemudian nanti pada saat T-nya 4, 8, 5. 8, 5 di sini ya. Nah, kalau kita sketsa ya, kurang lebih ini kurang lebih ya. Nah, inilah untuk steril mungkin saya sketsa saja di sini, kurang lebih dia ini melalui titik ini ya. Ini menyerupai, ini sebenarnya seperti parabola ini ya, parabola. Nah, dengan arahnya dari sini tadi nih ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini, yang ke sini, ke sini ya. Anda bisa tandai sendiri titik-titiknya. Nah, inilah pergerakannya. Identifikasi kurva tersebut. Kita ini parabola, berbentuk parabola. Kita mau mengidentifikasi kurvanya seperti apa. Seperti berikut, kita mempunyai persamaan apa? X-nya sama dengan T kuadrat kurang 2T. Ini ya. Dengan T-nya, kalau dari sini, berarti T-nya adalah T-nya Y-1. Berarti X-nya sama dengan apa? Y-1 kuadrat kurang 2 Y-1. Berarti ini sama dengan Y kuadrat. Ini kurang 2Y tambah 1 kurang 2Y plus 2. Yang berarti ini sama dengan Y kuadrat kurang 4Y. Ya, benar ya, tambah 3. Berarti ini kurvanya, suatu parabola. Ini ya. Suatu parabola dengan persamaannya X sama dengan Y kuadrat kurang 4Y plus 3. Contoh selanjutnya, tentukan kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik berikut. Nah, dengan cara yang sebelumnya, kita bisa membuat tabel ya. Kita buat tabel. Ini saya buat tabel dulu. Nilai saya ubah warnanya. Saya lebih suka menggunakan warna putih. T, kemudian X, kemudian Y. Kita buat tabelnya. Kita lihat di sini T-nya 0 ya. Saya buat 0. Kemudian 2Pi ya. 2Pi 2Pi sampai 2Pi, saya buatlah di sini 2Pi, yang tengahnya Pi, ini Pi per 2, kemudian 3Pi per 2. Kemudian kita hitung berapa nilai X ya. Sini misalkan cos 0, 1 kali 2 berarti 2. Ya. Kemudian cos Pi per 2, cos 90, 0. Cos Pi min 1 berarti min 2. Cos 3Pi per 2, 0 kali 0 ya. Cos 2Pi, 1. 1 kali 2, 2. Ya. Ini nilai Y-nya. Sin 0. Sin 0, 0. Kali 2 ya, 0. Sin Pi per 2, sin 90, 1. Kali 2, 2. Ini berarti sin Pi itu 0.
Kemudian sin 3pi per 2 adalah min 1, berarti min 2, dia 0. Ini dia hasilnya. Nah, kemudian kita gambarkan grafiknya. Kita gambarkan grafiknya. Ini X, ini Y. Berarti pada saat T0, X-nya 2, Y, 0 ya. Berarti sini. Ini dia. Kemudian, pada saat T-nya pi per 2, dia nilainya 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini kurang lebih ya. Kemudian, pada saat T-nya pi, min pi, min 2, 0. Min 2, 0 itu di sini kurang lebih. Kemudian pada saat 3pi per 2, 3pi per 2, 0 min 2. 0 min 2. X-nya 0, Y-nya kurang lebih di sini. Kemudian pada saat 2pi, nilainya 2, 0. Di sini lagi. Nah, kita lihat pergerakannya ke sini, ke sini. Sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kita nggak tahu sekali nih bentuk selanjutnya seperti apa. Apakah dia berbentuk, belum tahu ini ya, seperti sini, persegi 4, atau bentuk lainnya. Mungkin perlu kita tambahin titik lagi di sini supaya lebih jelas ya. Titik maksudnya pi per 4 di sini gitu ya. Atau dengan cara yang lain, kita lihat seperti yang sebelumnya. Kita lihat apa hubungan antara X dan Y. Kita perhatikan di sini bahwa kita melihat ada hubungan bahwasanya X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 4 cos kuadrat T plus 4 sin kuadrat T. Yang berarti ini 4 cos kuadrat T plus sin kuadrat T. Nah, cos kuadrat T plus sin kuadrat T kita tahu nilainya 1, berarti 4 kali 1, 4. Jadi, terdapat hubungan di sini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini Anda ingat ini merupakan persamaan apa? Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 00 dengan jari-jari 2. Jadi, kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik adalah kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik tersebut adalah lingkaran. Kurva yang dinyatakan oleh persamaan parametrik, adalah lingkaran yang berpusat di 00 dengan jari-jari 2. Ini ya, dengan jari-jari 2. Jadi ini kita lihat ini adalah lingkaran ini. Kalau kita hubungkan dia adalah merupakan suatu lingkaran. Jadi begini gambarnya, mungkin kurang lebih ini ya, adalah menjadi lingkaran. Dengan pergerakannya tadi ini dari T0 sini ke sini, sini. Ini bergeraknya seperti ini dia, seiring dengan membesarnya T. Oke ya, jadi ini kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik adalah lingkaran yang berpusat di 00 dengan jari-jari 2. Selanjutnya, tentukan kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik berikut. Ya, X sama dengan sin 2T, Y sama dengan cos 2T, T-nya antara 0 sampai 2pi. Nah, kita kalau melihat hubungan antara X dan Y, kita memperoleh dengan cara yang sama dengan sebelumnya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sin kuadrat 2T plus cos kuadrat
2T, yang mana ini hasilnya adalah sin kuadrat plus cos kuadrat, hasilnya 1. Jadi ini merupakan gambar lingkaran berpusat di 00 dengan jari-jari 1. Itu ya. Kemudian saya buat tabelnya untuk menggambarkan pergerakan dari kurvanya apabila T berubah. T, kemudian X, kemudian Y, ini ya. Ketika T-nya 0, X-nya sin 00, cos 01. Saya ambil kemudian pi per 2. Ketika ini berarti kali 2, sin pi 0, cos pi 1, cos pi min 1 ya, cos pi min 1. Kemudian saya ambil nilainya pi, sin 2pi 0, cos 2pi 1. Kemudian saya ambil lagi dia 3pi per 2. Sin 3pi 0. Kemudian cos, berarti ini cos 3pi. Cos 3pi itu adalah cos 3pi min 1. Kemudian kita ambil 2pi. 2pi. Sin 4pi 0. Cos 4pi, cos 4pi adalah 1. Ini ya. Kita peroleh seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan, tentukan ini ya, kita gambarkan, kalau kita ini mau gambarkan, gambarnya adalah kita tahu tadi lingkaran. Tapi kalau kita lihat dari sini ya, 0, 1. X-nya 0, Y-nya 1. Ini Y, ini X, 0, 1. Sini. Ya. Kemudian bergerak ke 0, min 1. Ke sini. Bergerak ke 0, 1. Ganti-gantian, sini. Ini ke sini. Enggak. Tapi kita tahu lingkarannya, kita belum tahu ini mau ke sini, dia dulu apa ke sini. Kalau gitu, kita tambah aja 1 titik. Kita lihat di sini karena belum ini ya. Belum bisa melihat pergerakannya, pi per 4. Kita tambahin coba di sini, pi per 4. Pi per 4 ketika X-nya pi per 4, berarti X-nya pi per 4, berarti sin pi per 2. Sin pi per 2 itu adalah sin 90, hasilnya adalah sin 91. Cos 90 adalah 0. Ya. Kemudian berarti dari sini tadi ya, ini T0, T sama dengan 0 di sini. T pi per 4, 10 di sini ya. T sama dengan pi per 4. Kemudian T sama dengan pi per 2. Kemudian ya ini bisa saya duga karena kita tahu betul bentuknya lingkaran. Kalau 3pi per 4, 3pi per 4 berarti menjadi sin 3pi per 2. Sin 3pi per 2 itu, sin 3pi per 2 itu min 1. Cos 3pi per 2, 0. Jadi ini min 1, 0 di sini ini kan min 1, 0. X-nya min 1, Y-nya min 1, 0. Ini adalah T sama dengan 3pi per 4. Jadi gambarnya itu seperti lingkaran memang. Kita tahu tadi sudah bentuk umumnya adalah lingkaran. Dengan pergerakannya seperti ini. Ini. Nah, kalau kita perhatikan lebih teliti, berapa kali dia bergerak di sini, berapa kali dia bergerak. Coba lihat ya, membentuk lingkaran sebanyak berapa kali pada saat T0 di sini, sini, T pi per 4, pi per 2. Nah, pada waktu di sini, pada waktu T pi, T sama dengan pi juga di sini. Bergerak kembali. T sama dengan 2pi juga di sini. Berarti dia membentuk lingkaran sebanyak 2 kali nih. Sekali sampai
kemudian membentuk lagi 2 kali. Ya, 2 kali membentuk lingkaran. Jadi jawabannya ini adalah tetap, tetapi tetap kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik? Kurva lingkaran dengan pusat 00 dan jari-jari 1. Jari-jarinya 1. Demikian. Soal kita selanjutnya, tentukan kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik X sama dengan sin T, Y sama dengan sin kuadrat T. Nah, kita tahu di sini berarti Y sama dengan sin kuadrat T. Sedangkan X sama dengan sin T. Berarti sin kuadrat T itu adalah Y sama dengan berapa ini? Sin kuadrat T itu adalah X kuadrat. Nah, ini kita tahu. Y sama dengan X kuadrat itu adalah merupakan apa? Kurvanya, kurva parabola. Ya, kurva parabola. Gini bentuknya. Y sama dengan X kuadrat. Tetapi apakah meliputi semua dari parabola? Nah, kita lihat. Sin T itu nilainya antara berapa dengan berapa? Sin T itu nilainya antara min 1 sampai 1. Jadi, X juga antara min 1 sampai 1. Jadi gitu kan? Kalau X sama dengan 1 sampai min 1, berarti Y-nya juga antara 0 dan 1. Nah, kita lihatlah. Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Ini gambarnya berarti. Ini parabola. Tetapi karena X-nya antara min 1, di sini min 1, di sini X-nya bernilai 1. Ini X, ini Y. Nah, ini nilai Y-nya ini. Jadi ini parabolanya cuma ini aja. Nah, ini nilai kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik ini adalah kurva parabola seperti ini. Ya, kurva parabola. Jadinya kurva parabola dengan X antara min 1 sampai 1. Ini dia. Bagaimana pergerakannya? Nah, kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat nilai T-nya. Untuk T-nya 0, berapa X-nya, berapa Y-nya. Karena ini T0, sin 0, 0, Y-nya 0, ya 0, 0. Y-nya kan kuadrat, 0, 0 ya. Kalau pi per 2, sin pi per 2, 1, kuadratnya 1. Kemudian pi, sin 0, 0. Sin pi 0 ya. Kalau kemudian 3 pi per 2, 3 pi per 2, sin 3 pi per 2 itu min 1. Y-nya kan kuadratnya 1. 2 pi 0, kuadratnya 0. Nah, ini dia. Jadi dia bergerak, kalau kita lihat ini sebagian ini ya. Sebenarnya kan banyak titik ya. Dimulai dari 00. Ini karena dari min tak terhingga, bukan dari 00 ya. Tapi dia, kita lihat dari sini nih, kalau dari potongan ini 00 ke 11. Jadinya bergeraknya seperti ini. Ke 00 lagi. Ke min 11. Ke sana ini ya. Kemudian ini balik lagi ke sini. Begitu geraknya. Jadi dia bergerak seperti ini. Demikian. Contoh selanjutnya adalah kurva yang ditelusuri oleh titik P. Ini titik P ya. Ya, di sini kurva yang ditelusuri oleh titik P pada tepi lingkaran ketika lingkaran menggelinding sepanjang garis lurus disebut sikloid. Nah, ini ya. Ini lingkaran, ini titik P-nya.
lingkaran ini coba Anda bayangkan dia menggelinding ya ke sana, nanti P-nya kan akan pindah ke sini. Nanti kalau menggelinding lagi nih, ini titik P-nya di sini kan bisa pindah ke sini gitu ya. Bayangkan saja ini apa lingkaran ini kita gelindingkan dari kiri ke kanan ini. Titik P-nya awalnya di sini. Begitu sampai di sini lingkaran sini, titik P-nya sudah berubah sini, sampai di sini lingkaran, titik P yang tadi di sini sampai di sini. Nah, kurva yang ditelusuri oleh titik P pada tepi lingkaran ketika lingkaran menggelinding sepanjang garis lurus disebut sikloid. Jadi kurva yang berwarna merah inilah yang kita sebut sikloid. Kurva yang berwarna merah ini kita sebut sikloid yang ditelusuri oleh titik P ketika lingkaran menggelinding sepanjang garis lurus. Titik P-nya kemana-mana saja. Jika lingkaran berjari-jari R dan menggelinding sepanjang sumbu X, serta jika P adalah titik asal, maka dapat ditunjukkan bahwa persamaan parametrik dari sikloid yang terbentuk adalah, nah ini jika P titik asal, persamaan parametriknya adalah X sama dengan R, theta kurang sin theta, Y sama dengan R, 1 kurang cos theta, di mana theta bilangan real. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ketika tetanya baru ini, ketika tetanya 0, berarti ya ini theta 0 ya, 0 kurang sin 0, 0. Ini 0, berarti X-nya 0, cos 0, 1, 1 kurang 1, 0, berarti Y-nya 0. Ini dia, titik ini. Ketika tetanya 2pi, 2pi kurang sin 2pi itu adalah 0, berarti X-nya 2πr. Ini dia 2πr. 2πr keliling lingkaran. Y-nya berapa? Y-nya 1 kurang cos 2pi. Cos 2pi itu 1. 1 kurang 1, 0. Berarti Y-nya 0. Di sini dia. Nah, ini yang kita sebut satu lengkungan sikloid. Berasal dari satu putaran lingkaran yang berpadanan dengan theta dari 0 sampai 2pi. Ini satu lengkungan sikloid. Satu lengkungan sikloid. Ya, ketika lingkaran ini berputarnya dari theta 0 sampai tetanya 2pi. Inilah yang disebut satu lengkungan sikloid. Berikutnya kita akan membahas mengenai garis singgung. Sebelumnya telah dibahas bahwa beberapa kurva parametrik X sama dengan Ft ya, dan Y sama dengan Gt, kita dapat nyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Ya, kita dapat nyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx, seperti latihan yang terakhir kalau nggak salah ya. Kita bisa menyatakan menjadi Y sama dengan X kuadrat dengan mengeliminasi parameternya. Ya, waktu itu soalnya kalau nggak salah Y sama dengan sin kuadrat T, kemudian X sama dengan sin T, sehingga kita dapat mengubahnya menjadi Y sama dengan X kuadrat. Jadinya X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Jika kita substitusikan X sama dengan Ft dan YGT pada persamaan Y sama dengan Fx, maka kita dapatkan, jadinya kita substitusikan Y-nya sama dengan GT, X-nya sama dengan Ft, kita peroleh seperti berikut. Jika F besar, F kecil, dan G memiliki turunan, maka aturan rantai memberikan, ini kita turunkan, terhadap T ya, G aksen T sama dengan F aksen Ft, F aksen T. Ini aturan rantai. Ini sama dengan F aksen X, F aksen T. Jika F aksen T tidak sama dengan 0, maka F aksen X, ini kita tukar posisi aja ya, G aksen T per F aksen T. Ini ya, F aksen X, G aksen T per F aksen T. Kemudian, karena kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan F besar X di X, Y, di mana Y-nya sama dengan F besar X adalah M, F aksen X,
maka dengan persamaan sebelumnya, kita dapat menentukan persamaan garis singgung pada kurva parametrik tanpa harus mengeliminasi parameternya. Nggak perlu dieliminasi parameternya. Dengan notasi Leibniz, kita dapat menulis ulang persamaan tersebut sebagai berikut. dy dx, yang ini tadi ya. Ini dy dx sama dengan, ini adalah dy dt per dx dt. Dengan syarat dx dt tidak sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa kurva mempunyai garis singgung horizontal, berarti dy dx-nya sama dengan 0 ya, garis singgung horizontal, jika dy dt sama dengan 0. dy dt-nya 0, sehingga nanti dy dx-nya 0. Asalkan dx dt tidak sama dengan 0. Dan mempunyai garis singgung vertikal jika dx dt-nya yang sama dengan 0, asalkan dy dt tidak sama dengan 0. Itu ya. Jadinya kalau garis singgung horizontal, dy dt sama dengan 0. Dx dt-nya tidak sama dengan 0, garis singgung vertikal sebaliknya. Untuk mengetahui kecekungan kurva, maka kita perlu mengetahui ini turunan kedua, d kuadrat y dx kuadrat. Cekungan ya. Ini dapat diperoleh dengan menggantikan y pada persamaan, ini menggantikan y dengan dy dx, karena memang turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Sehingga diperoleh d kuadrat y dx kuadrat adalah d dy dx dx. Ini ya, d dy dx dx. Yang sama dengan, kita lihat dari sini ya, sama dengan dx dt d dy dx dt. Ini ya. Ini kecekungan kurva. Kita sampai pada contoh. Sebuah kurva C didefinisikan oleh persamaan parametrik X sama dengan T kuadrat D dan Y sama dengan T kuadrat kurang 3 tambah T. Pertama, tentukan dy dx dan D kuadrat Y per dx kuadrat. Ya, ini dia contoh kita. Sebuah kurva C didefinisikan oleh persamaan parametrik X sama dengan T kuadrat dan Y sama dengan T pangkat 3 kurang 3T. Tentukan dy dx dan D kuadrat Y dx kuadrat. Nah, kita telah tahu bahwasanya dy dx tanpa perlu kita mengeliminasi T ya, dy dx ini adalah dy dt per dx dt. Ini sama dengan, nah, dy dx, dy-nya ini, y-nya T pangkat 3 kurang 3T. Berarti turunan pertamanya terhadap T adalah 3T kuadrat kurang 3. Kemudian dx dt. Nih, x-nya T kuadrat, turunannya berarti adalah 2T. Ya, yang kalau kita sederhanakan ini menjadi 3/2. 3/2 kita keluarkan, T kuadrat per T kurang 1 per T ya. Ya, ini dia. Kemudian turunan keduanya D kuadrat Y dx kuadrat ini adalah D dy dx dt per dx dt. Nah, ini ya. Ini artinya, ini dy dx-nya kita turunkan lagi terhadap T. Ini maksudnya ya, d dy dx dt. Kita turunkan lagi terhadap T. Berapa ini turunannya? Ya, ini berarti 3/2. Ini konstanta, ini kita turunkan aja T, turunannya 1. Kurang seperti T pangkat min 1. Berarti T pangkat min 1 kali min menjadi T pangkat min 2. T pangkat min 2 atau menjadi 1 per T kuadrat.
Ini ya, per dx dt. Dx dt-nya 2t. Ini, sehingga ini menjadi 3/4t 1 plus 1 plus t kuadrat. Ya, ini dia. Yang bila kita buka ini menjadi 3t kuadrat plus 1 per 4t pangkat 3. Ya. Demikian. Selanjutnya, tunjukkan bahwa C mempunyai dua garis singgung di titik 30 dan tentukan persamaannya. Nah, kita lihat di sini di titik 30. Artinya kalau di titik 30, titik 30, titik 30. Artinya X-nya. Berarti X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama. Kapan terjadinya X sama dengan 3? Berarti kita lihat X sama dengan T kuadrat. Berarti X sama dengan T kuadrat. Berarti 3 sama dengan T kuadrat. Nah, ini terjadi jika dan hanya jika T sama dengan plus minus akar 3. Ya, jadinya terjadinya pada saat T akar 3 dan minus akar 3. Dan kita cek ke Y. Kita cek ke Y, memang untuk T plus minus akar 3 kita peroleh Y sama dengan 0. Ya, bisa Anda coba. Ya, untuk T sama dengan akar 3 dan 3 akar 3 hasilnya adalah 0. Jadi memang ini titik 30 terjadi pada saat titik 30 terjadi pada T sama dengan plus minus akar 3. Jadinya ada dua garis singgung ini ya, pada saat T akar 3 dan pada saat minus akar 3. Dan kita memiliki kemiringan garis singgung M sama dengan F aksen itu sama dengan, ya kita lihat ke sebelumnya, kalau nggak salah tadi adalah 3/2 T kurang seperti. Ini dia M-nya. 3/2 T kurang seperti. Jadi M-nya untuk T sama dengan akar 3, kita peroleh M sama dengan 3/2 akar 3 kurang 1 per akar 3. Ini bisa kita substitusi, ini bisa kita jadikan gini ya, 3/2. Kita samakan penyebutnya ini kali akar, ini 3 per akar 3 kurang 1 per akar 3, yang berarti ini adalah 2 per akar 3. 2 per akar 3 dicoret, 2 sama 2 tinggal 3 per akar 3, ini hasilnya adalah akar 3. Oke ya. Untuk T sama dengan minus akar 3, kita memperoleh M dengan cara yang sama, berarti 3/2. 3/2 T-nya tadi minus akar 3 kurang 1 per minus akar 3. Nah, ini dengan cara yang sama akan kita peroleh. Ini coba ini akan dengan cara begini akan kita peroleh T-nya, M-nya itu adalah minus akar 3. Itu ya. Minus akar 3. Oleh karena itu kita mempunyai dua garis singgung. Oleh karena itu terdapat dua garis singgung di titik 00.
di titik 3,0. Apa persamaan garis singgung? Persamaan garis singgung kan adalah apa? Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Ya, di titik 30 ini X1, ini Y1, berarti persamaan. Jadinya persamaan garis singgung pertama adalah Y ya kurang 0 sama dengan M akar 3 kali X kurang 3. Yaitu kita peroleh Y sama dengan akar 3 X kurang 3. Ya. Persamaan garis singgung kedua apa? Persamaan garis singgung 2. Y kurang 0 sama dengan min akar 3 X kurang 3. Atau Y sama dengan min akar 3 X kurang 3. Jadi terdapat di sini dua persamaan garis singgung. Ini dan ini. Demikian. Selanjutnya, tentukan titik pada C di mana garis singgungnya horizontal atau vertikal. Titik pada C di mana garis singgungnya horizontal. Ingat, persyaratan garis singgung horizontal apa? Persyaratan garis singgung horizontal ialah DY DT sama dengan 0 dan DX DT tidak sama dengan 0. Itu dia. Nah, kita lihat DY DT-nya berapa? DY DT-nya sama dengan 3 T kuadrat kurang 1. 3T kuadrat kurang 1. Coba kita lihat, benar nggak ya tadi ya? 3 DY DT-nya 3T kuadrat kurang 3 ya. 3T kuadrat kurang 1. Ini DY DT-nya. Ini sama dengan 3 T kurang 1 T tambah 1. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya DY DT sama dengan 0 jika dan hanya jika. Ini sama dengan 0 jika dan hanya jika T sama dengan 1 atau T sama dengan min 1. Ya, ini ya. Jadi, titik pada C di mana garis singgungnya horizontal terjadi pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan min 1. Itu ya. Pada T sama dengan 1, kita cari. Berapa nilai X-nya? X sama dengan, ya kita substitusikan. Tadi kita balik lagi ya, X-nya berapa? X-nya sama dengan T kuadrat. Dan kemudian ini X sama dengan T kuadrat dan Y T pangkat 3 kurang 3T. Saya catat dulu ini di sini X T kuadrat, Y sama dengan T pangkat 3 kurang 3T. Saya catat di kertas. Nah, berarti X-nya sama dengan T kuadrat. X-nya sama dengan T kuadrat. 1 kuadrat. 1. Y-nya sama dengan 1 kurang 3, min 2. Jadi, kemudian pada T sama dengan min 1, kita peroleh X-nya sama dengan kuadrat juga, 1, min 1 kuadrat 1. Kemudian Y-nya substitusikan ya, ke Y sama dengan, saya lihat tadi Y sama dengan T pangkat 3 kurang T pangkat 3 kurang 3T, kita substitusikan min 1, hasilnya adalah min 1 tambah 3, Y-nya sama dengan 2. Dan kita cek di sini, DX DT-nya tadi berapa? DX DT-nya 2T ya, DX DT-nya 2T. Dan kita cek pada titik yang dimaksud pada T-1 dan T1, DX DT tidak sama dengan 0. DX DT tidak sama dengan 0 untuk
T sama dengan min 1, 1. Tidak sama dengan 0. 2T ya. Terpenuhi persyaratan yang ini. Berarti titik pada C di mana garis singgungnya horizontal, titik pada C di mana garis singgungnya horizontal, di mana garis singgung horizontal adalah 1 min 2 dan 1, 2. Ini dia. Oke ya. Kemudian selanjutnya titik di mana garis singgungnya vertikal. Vertikal, apa persyaratannya? Garis singgungnya vertikal. Persyaratannya adalah dx dt sama dengan 0 dan dy dt tidak sama dengan 0. Itu ya persyaratannya. Ini kalau saya tulis persyaratan garis singgung vertikal. Ini dia. Nah, dx dt-nya tadi kita miliki adalah dx dt-nya 2t sama dengan 0 jika dan hanya jika t sama dengan 0. Nah, pada saat T0, dy dt bisa Anda asumsikan tidak sama dengan 0. Ya, pada di sini tidak sama dengan 0. Pada saat T-nya 0, dy dt-nya itulah min 3. Tidak sama dengan 0. Oke ya. Dan pada T sama dengan 0, kita peroleh X-nya. X-nya T kuadrat ya, X-nya sama dengan 0. Y-nya juga, T pangkat ini, Y-nya juga sama dengan 0. Jadi, titik di mana garis singgungnya, di mana garis singgung vertikal, garis singgung vertikal adalah 0,0. Ini. Demikian. Selanjutnya, tentukan interval di mana kurva naik atau turun dan di mana ia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ya. Dan kita ingat bahwasanya naik atau turun berhubungan dengan turunan pertama dan cekung ke atas atau cekung ke bawah berhubungan dengan turunan kedua. Nah, saya catat lagi turunan pertamanya adalah dy dx. Kita mempunyai dy dx itu sama dengan 3/2 T kurang seperti ini ya. Jadinya untuk lebih besar dari 0 dia fungsi naik, untuk lebih kecil dari 0 kurva turun. Ini belum tentu ini adalah apa namanya? Kurva. Kita berhubungan dengan kurva. Jadi kita peroleh ini sama dengan 3/2 T kuadrat kurang 1/T. Atau 3/2 T kurang 1 T plus 1/T. Nah, kalau kita buat ini, kita mau cari yang lebih besar dari 0. Kalau ini lebih besar dari 0 ya, kita lihat aja ini pakai garis bilangan. Kita evaluasi nilai ini dengan yang membuatnya 0. Kita buat pakai garis bilangan. Di sini min 1, sini 0, di sini 1. Nah, tentu nilai dt-nya di sini pada saat 1 nilainya di dt-nya 0, min 1 0, pada saat 0 tidak terdefinisi di dt-nya. Nah, kita lihat yang di sini berapa nilainya. Yang di sini kita bisa coba aja ya. Untuk t-nya 2 misalnya positif, sini negatif, sini positif, sini negatif. Demikian. Inilah nilai dy dt. Nilai dy dt secara global. Jadi dari sini bisa kita lihat, apa yang bisa kita lihat bahwasanya
interval di mana kurva naik, interval di mana kurva naik, interval di mana kurva naik, di mana kurva naik adalah T-nya yang ini, ya, ini. T-nya besar dari min 1, kecil dari 0 yang positif ya, atau T-nya lebih besar dari 1. Itu. Kemudian interval di mana kurva turun, yang negatif ya, yang lebih kecil dari 0, turun pertama adalah T-nya kecil dari min 1 atau T-nya antara 0, 1. Itu interval di mana kurva turun. Kemudian cekung ke atas, cekung ke bawah, kita catat lagi di sini turunan kedua. Turunan keduanya adalah, kita catatkan saja lagi, adalah 3 T kuadrat plus 1 per 4 T pangkat 3 ini. Nah, ini pasti lebih besar dari 0. Ini pasti lebih besar dari 0 ya. T kuadrat plus 1 ini pasti lebih besar dari 0. Jadi kalau untuk melihat tanda ini besar atau kecil sama dengan 0, kita evaluasi dia yang membuat ini 0. Jadi di 0 saja. Yang membuat 4T pangkat 3 0 di 0. Kita lihat tandanya di sini ya. Ini nilai D kuadrat Y dt, dx kuadrat. Ya, di sebelah sini apa? Ya, sini plus. Sini negatif, ya kan? Cari aja nilai T-nya misalnya 2. Coba substitusikan, kan plus. Sini cari T-nya yang negatif. Min 2, kan negatif. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kurva cekung ke atas pada T lebih besar dari 0. Kurva cekung ke bawah pada T kecil dari 0. Demikian. Kemudian yang terakhir buatlah sketsa kurva tersebut. Jadi kita kumpulkan informasinya. Informasinya apa saja ya? Ini saya coba tulis saja informasi yang kita punya, informasi yang kita miliki. Bahwasanya pertama di titik 30 mempunyai di titik 3,0 mempunyai 2 garis singgung. Mempunyai 2 garis singgung. Ya. 3,0 ini terjadi pada saat T sama dengan akar 3, kemudian min akar 3. Informasi selanjutnya, pada T sama dengan 0, atau kalau koordinatnya itu 0,0, garis singgung, kita memiliki garis singgung vertikal. Kemudian kita informasi selanjutnya apa? Coba buka lagi pada T sama dengan 1, atau koordinatnya itu adalah 1 min 2, garis singgung horizontal. Pada saat T sama dengan min 1, koordinatnya itu min 1, 2, kita memiliki garis singgung horizontal. Kemudian kurva naik ini informasinya pada saat untuk T min 1 sampai 0 atau T lebih besar dari 0. Kemudian kurva turun untuk T kecil dari min 1 atau T antara 0 dan 1. Kemudian cekung ke atas untuk T lebih besar dari 0. Cekung ke bawah
T kecil dari 0. Nah, dari sini kita coba gambar grafik kurvanya. Kita coba gambar grafik kurvanya. Sketsa, kita sketsa. Jadinya di sini 3, 0. 1, 2, 3. Ini 3. 3, 0. Ini, di sini ya. T akar 3. Sini T akar 3. T sama dengan min akar 3. Sini, kemudian pada saat di sini ya, kemudian di sini, lihat sini ya, pada saat T sama dengan 0. Kemudian 1 min 2, 1 min 2, sini, ini adalah T sama dengan 1. Kemudian 1, 2 adalah T sama dengan min 1. T sama dengan 1 ya. Ini biar lengkap. Ini Y, ini X, sumbu X. Kemudian kurva naik. Min 1, 0. Ya, ini bisa Anda, ini ya, kurva naik ya. T min 1. Yang mana nih tadi min 1? T min 1, 1, 2. Ini T min 1 ya. Ini T min 1. Kurva naik antara T min 1 sampai 0. Kurva naik. Ini naik berarti ya. Naik dan cekung ke atas ini. Ini berarti gini. Naik dan cekung ke atas. Ini coba Anda lihat nanti ini ya. Ini. Ya berdasarkan informasi yang. Nah ini dia gambarnya. Dengan pergerakannya. Pergerakan kurvanya, kalau kita mulai dia tadi dari T-1 ya ke sini. Ini kan T-1, T0 dia bergerak ke sini, kemudian ke sana. Ini dari sini. Seperti itu dia pergerakannya. Dan Anda bisa cocokkan memang. Coba nanti nih lihat T untuk cekung ke atas untuk T lebih besar dari 0. Untuk T lebih besar dari 0 kan ini dia, cekung ke atas. Untuk T lebih kecil dari 0 ini, cekung ke bawah. Untuk T antara min 1 dan 0, naik. Ini ya, ini naik ini. Ya, kita ngelihatnya ini naik ini ya. T lebih besar dari 0. T lebih besar dari 0, naik. T lebih besar dari 0, naik. Mungkin informasinya ini salah ini ya. Coba kita lihat tadi yang di atas sebelumnya, dia naik kapan? Naik min 1, 0, T lebih besar dari 1. Ini T lebih besar dari 1, ini salah nih ya. Kalau turun, kecil min 1 antara, ya. Kita lihat. Min 1 sampai 0 naik, kemudian lebih besar dari 1, naik, kecil min 1, turun, antara 0 dan 1, T-nya turun. Ya, sudah benar semua. Inilah gambar sketsa kurvanya. Luas. Kita tahu bahwa luas di bawah kurva Y sama dengan Fx dari X sama dengan A ke X sama dengan B adalah L sama dengan integral dari AB Fx dx dengan syarat Fx lebih besar sama dengan 0. Jika kita diberikan kurva dengan persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dan ditelusuri satu kali jika nilai T naik dari alfa ke beta, maka kita dapat mengadaptasi rumus luas di atas dengan menggunakan aturan substitusi untuk integral tentu sebagai berikut.
luas, kita kan ini integral ABY dx sama dengan, nah batasnya ini berarti dari alfa ke beta. Dalam persamaan parametrik, alfa ke beta, y-nya kita ganti dengan GT, ini ya, dx-nya kita ganti dengan f aksen T dt. Karena kita tahu dari sini, dari ft, f aksen T adalah dx dt. dx dt, berarti dx sama dengan dt f aksen T. Ini dia. Atau bisa juga ini dibalik. Batasnya beta alfa, ini yang terbalik, ini batasnya aja. Ininya sama. Jika f beta, g beta adalah titik ujung kiri. Ini ya. Contoh, tentukan luas di bawah satu lengkungan sikloid X sama dengan R theta kurang sin theta, Y sama dengan R 1 kurang cos theta. Itu lengkungan sikloid yang kita lihat sebelumnya. Nah, ini saya ambil saja jawaban dari buku. Satu lengkungan sikloid itu diberikan oleh theta lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi. Kemudian kita memiliki Y ini untuk sikloid ya, satu lengkungan sikloid. Kita memiliki Y ini, kemudian kita memiliki dx, turunan dari ini terhadap dx, ini yang kita turunkan, dx d theta atau dx, ini d theta-nya pindah ke sini, dx adalah R1 kurang cos theta, ya kan? Turunan theta 1, turunan sin theta cos theta. Oleh karena itu, kita memiliki luas adalah integral 0 sampai 2pi ry dx. Ini yang dalam, apa namanya, bukan parametrik. Kemudian kita ubah menjadi parametrik. Batasnya berarti alfanya 0, betanya 2pi, y-nya R1 kurang cos theta, dx-nya adalah R1 kurang cos theta d theta. Ya. Kemudian R-nya ini konstanta yang bisa kita keluarkan sehingga menjadi R kuadrat 0 sampai 2pi. 1 kurang cos theta kali 1 kurang cos theta, 1 kurang cos theta kuadrat d theta. Kemudian ini kita uraikan menjadi 1 kurang 2 cos theta plus cos kuadrat theta d theta. Kemudian ini R kuadrat 02pi kita tulis ulang lagi 1 kurang 2 cos theta dan cos kuadrat theta ini adalah setengah kali 1 tambah cos 2 theta. Kemudian kita integralkan. Ya, kita integralkan 1 tambah setengah ini adalah 3/2 berarti integralnya 3/2 theta. Kurang 2 cos theta, integralnya kurang 2 sin theta. Setengah cos 2 theta, integralnya adalah 1/4 sin 2 theta dengan batas antara 0 sampai 2pi. Kemudian kita substitusikan. Nah, akan kita peroleh hasil seperti berikut. Ya. Kita substitusikan tetanya 2pi sama 0, kita peroleh hasil seperti berikut. Demikian.